Nah, Oh, ini Mbak Kapiten lokasinya. Ya. Jas. Jadi ini ada altarnya memang untuk berdoa sebenarnya sih. Untuk berdoa. Ya, Ya, tapi kalau bagi yang percaya sih tidak kemungkinan menutup apa yang Mbak bicarakan tadi. Tapi yang jelas ini memang menjadi satu-satunya pemakaman di sini yang masih ada jenazahnya. Itu karena ketika pengangkatan tahun 1975 ternyata di atasnya ada pohon beringin yang sangat besar sekali. Bukan ini. Pohonnya sudah tumbang. Oh, sudah tumbang. Ya, yang namanya pohon beringin kan di masa itu masih sangat sakral. Ya. Nah, petugas akhirnya nggak ada yang mau bongkar pemakaman dan akhirnya ya dari awal pemakaman sampai sekarang tidak mengalami pembongkaran. Jadi masih di bawahnya patung itu ya? Betul. Patung jadi Yesus itu. Ya memang orang Belanda memang ada yang sering datang ke sini untuk berdoa. Makanya mereka buat altar di sini. Jadi selain karena satu-satunya yang masih ada jenazahnya, kenapa ada kepercayaan seperti itu bahwa ini bisa mengabulkan permintaan? Ada nggak cerita-cerita di balik itu? Ya sebenarnya sih awalnya ini adalah makam keluarga Father Jas. Father Jas ini adalah keturunan pertama mungkin yang tinggal di Batavia dari keluarga Van Riemsdyk. Jeremias Van Riemsdyk, makanya disebutnya Father Jas. Loh, Father, berarti apakah dia kayak pastor gitu? Lebih ke bapak sih. Bapak aja? Ya, orang tua aja. Oh, Father Jas ya. Karena dia masih punya keluarga. Kan kalau pastor nggak punya keluarga. Ya. Atau kemungkinan dia sudah kaya, sudah istilahnya udah nggak duniawi, terus jadi pastor ya nggak mungkin ada kemungkinan seperti itu juga. Kapiten apa dia memang kalau jabatan Belanda kan ada kapiten, ada luitenant. Nah, itu jabatan salah satu yang jabatan tinggi ketika tahun 1700-an ya, pada saat itu. Nah, kalau dari batu nisannya dia itu tidak dimakamkan di sini. Kan dia 1768. Iya. Sedangkan di sini dibukanya 1795. Jadi awalnya Father Jas itu punya dimakamkan di sekitar gereja Sion di dekat kota Batavia. Nah, jadi namanya gereja, pemakamannya makin banyak, akhirnya tanah Kapiten Jas digunakan sebagai pemakaman juga. Tapi karena pemerintah Belanda menginginkan semua jenazah dipindahkan, akhirnya dipindahkan ke sini. Nah, karena ini massal kan pindahan dari sana, massal banyaklah yang datang ke sini. Mungkin kegiatan itu berlangsung beratus tahun, akhirnya ya mungkin di 100 tahun berikutnya ada pandangan, oh orang banyak datang ke sini. Karena kan mungkin itu dulunya adalah ahli waris dari pindahan dari sana. Jadi disitulah mungkin timbullah kepercayaan gue, wah jangan-jangan ini bisa kayak kita misal datang ke pemakaman kita, terus ada salah satu pemakamannya didatengin orang, padahal itu keluarga dia, tapi kita dari jauh, wah kok ini jangan-jangan gitu. Awalnya seperti itu, dan akhirnya timbullah kepercayaan. Tapi saya pengen dulu Mas, mau doa dulu. Kalau Mbaknya percaya silahkan. Boleh ya, doa ya, dulu boleh, ya. Ini boleh berdoa ya, Ki ya.